Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksono Nyidem. Jadi Aksono itu nama saya, Nyidemnya itu sebetulnya nama ayah saya. Kemudian saya sekolah SD di Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Baritoskatan. Jadi itu SD-nya negeri. Satu-satunya ada SD di SD di desa itu gitu. Nah, kemudian orang tua tinggal di perladangan, di ladang gitu, ladang berpindah-pindah itu. Nah, itu jarak dari desa ke ladang itu perjalanan 1 hari, jalan kaki. Nah, kemudian sampai SMP swasta di situ, SMP swasta. Saya mempelajari SD SMP itu agama Katolik, gitu. Kemudian SMA-nya Kristen, Protestan. Nah, jadi pada saat itu saya karena lingkungannya di SD SMP itu kebanyakan teman-teman itu yang beragama Katolik, sedangkan yang Muslimnya hanya 1 orang di antara semua teman itu. Kemudian di SMA juga demikian, di kota Kabupaten Barito Selatan di Buntok itu. Lalu saya tidak menemukan apa-apa di antara 2 agama yang saya pelajari itu. Nah, di tahun terakhir, tahun 1972 gitu, pada saat saya waktu itu kelas 3 SMA, itu saya di kabupaten itu ada musabakah tilawatul Quran. Nah, pada saat musabakah itu saya tuh kok senang gitu dengar orang ngaji itu. Jadi hampir tiap malam saya nonton aja. Cuma dengar aja, nggak ngerti apa-apa juga sih memang. Tapi ada perasaan senang lah gitu untuk mendengarkan itu. Nah, setelah saya tamat SMA, terus saya dipanggil ke Banjarbaru, ke tempat paman saya, Haji Muhammad Abu Bakar Lemharjae. Dan kebetulan beliau itu Ketua PD Muhammadiyah Banjarbaru. Nah, saya selama 1 tahun tinggal di rumah itu. Jadi kesan pertama saya tentang Islam yang penganutnya itu taat gitu di rumah beliau itu, saya mikirnya gimana sih Islam ini? Kok sholat melulu gitu? Kapan kerjanya kalau sholat melulu kayak gini? Pikirannya waktu itu seperti itu. Tapi apa iya ya, hidup ini seperti ini gitu, sholat melulu gitu. 5 waktu itu saya anggap sholat semua, sholat terus gitu. Dari yang nggak kena sholat gitu, terus lihat keluarga sholat 5 waktu tidak pernah terputus. Nah, itu yang ada dua hal itu yang merangsang saya itu untuk mempelajari agama itu. Nah, kemudian saya disuguhi buku-buku, saya baca, kemudian saya mulai menghafal ayat-ayat pendek gitu kan, mulai menghafal Al-Fatihah gitu kan. Jadi akhirnya saya 1 hari saya ikut beliau ke Gunung Kupang ke tempat pelatihan militer itu. Kebetulan beliau komandan Dudiklat Gunung Kupang itu. Nah, sesampainya di sana saya turun, kemudian berkenalan dengan para pelatih di situ. Saya juga tidak tanya namanya siapa. Nah, terus ada salah seorang pelatih itu bilang kalau rumah komandan itu ada hantunya gitu. Saya pengen tahu yang orang katakan hantu itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya malam itu tinggal di rumah komandan Dudik itu, kemudian beliau pulang ke Banjarbaru. Nah, tengah malam lampu saya matikan, kemudian hantunya itu saya undang untuk datang ke saya, ternyata tidak ada satupun yang datang. Karena 1 jam saya tunggu hantunya tidak muncul gitu, akhirnya saya yang keluar rumah di tengah lapangan badminton gitu. Saya duduk di sana pukul 1 malam.
saya duduk di situ, kemudian kadang duduk, kadang berdiri gitu, terus saya melihat bintang yang perjalanannya teratur, cahayanya bagus gitu. Datanglah sesuatu gitu yang masuk dari pikiran gitu, ya katakanlah dari kepala lah gitu. Kemudian nancap ke hati, kemudian di situ ada semacam statement gitu, mengatakan bahwa yang kamu cari itu sebetulnya adalah Islam. Nah, kemudian setelah Islam itu yang dicari, lalu kalau kamu memang sudah nanti memeluk agama ini, pegangan kamu hanya dua, satu itu Al-Quran gitu, kemudian keduanya hadis gitu, hadis Nabi Muhammad. Nah, tahun 1974, tepatnya bulan Februari, saya mengucapkan syahadat memeluk Islam. Kesimpulan saya yang membuat saya itu akhirnya memilih Islam itu sebagai agama saya gitu kan, karena kuncinya itu di syahadat itu sendiri. Nah, di Katolik itu tidak ada syahadatnya gitu. Kemudian di Protestan tidak ada kata-kata kunci yang benar-benar mengikat kita itu harus tunduk kepada Sang Pencipta itu. Hanya Islam yang ada gitu. Dan dia tidak mengatakan tidak mengatakan dirinya itu hanya Allah saja gitu. Jadi bukan hanya aku nih Allah gitu, bukan. Nah, lalu di Islam sendiri yang saya temui ada syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah saja. Artinya, menurut pemahaman saya, banyak ciptaannya ini yang menuhankan yang lain gitu, menuhankan segala macam itu tadi, yang sesungguhnya itu bukan Tuhan, tetapi juga ciptaan Allah. Situ saya tertarik dengan Islam itu, dan saya juga berprinsip pada saat awal saya memeluk Islam itu, kalau nanti di dalam perjalanan hidup saya ini di dunia ini ternyata ada agama yang lebih benar daripada Islam ini, mungkin saya akan berpindah ke situ gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada gitu. Baru Islam yang saya temui yang seperti ini gitu, dan bisa menuntun hidup saya. Ya alhamdulillah selamat sampai umur 70-an tahun ini gitu. Jadi sebagai katakanlah penegasan lah, sebagai kesimpulan gitu, bahwa sesungguhnya yang saya rasakan setelah saya memeluk Islam itu, yang paling membahagiakan bagi saya gitu adalah saya tidak lagi pernah merasakan takut gitu, ketakutan. Karena mengapa itu tidak ada lagi gitu perasaan itu? Karena saya punya keyakinan segala sesuatunya itu semuanya diatur oleh Allah. Jadi kita misalnya kehilangan barang yang kita sayangi, misalnya hilang gitu. Nah, itu kan semuanya pinjaman, barang pinjaman gitu, pinjaman dari Allah gitu. Ya udah, kalau hilang ya udah, berarti kan sudah kembali. Jadi pesan saya, marilah kita secara sungguh-sungguh mengimani Allah. Mengimani Allah itu melalui pernyataan kita di dalam syahadat. Karena dosa menyekutukan Allah itu yang tidak terampuni. Insyaallah kalau kita meninggalkan dunia ini dalam posisi yang tidak menyekutukan Allah, insyaallah kita akan diampuni dosanya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga. Karena kita memang betul-betul taat kepada Allah. Nah, kalau dosa-dosa lainnya saya kira itu masih bisa dimaafkan oleh Allah.
Kemudian yang kedua, yang saya alami, surga itu sebetulnya ada di telapak kakimu. Jadi berbaktilah dengan baik dan benar kepada ibu dan bapak, karena tanpa mereka kita ini tidak bisa apa-apa gitu kan. Kuncinya di situ. Itu pengalaman saya pada saat saya sadarnya itu pada saat ibu saya meninggal. Begitu ibu meninggal baru saya sadar bahwa terlalu banyak waktu yang terbuang gitu terhadap orang tua kita sendiri gitu. Kita tidak melakukan yang terbaik kepada beliau gitu. Misalnya menyesal seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang masih lengkap, ayah ibu atau masih ibunya ada, walaupun ayah sudah tidak ada, jadi kesempatan berbuat baik itu saya kira kesempatan untuk membuka pintu surga gitu kan. Yang terakhir bahwa sesungguhnya yang namanya iman itu pengalaman saya naik turun. Iman itu naik turun, perlu diusahakan, perlu diminta gitu kepada Allah. Dan orang itu bisa beriman atau tidak menurut versi Allah gitu, itu tergantung usaha ciptaannya itu sendiri, usahanya manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia itu berupaya itu beriman kepada Allah, Allah akan memberikan iman itu. Tapi kalau dia tidak berupaya untuk mencari iman itu, Allah akan tidak berikan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.